khairun nas, menjadi orang yang terbaik, best of the best. Maka dalam hal ini ada dua kolerasi antara orang yang takwa dengan orang yang cerdas. Berarti sunnah Rasulullah sebenarnya simple, enak, nggak berat sebenarnya. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa wa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah dalam urusan dunia ke bawah, jangan lihat ke atas. Kenapa? Karena hal itu akan memudahkan kamu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradahnya pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam acara kajian rutin di majelis ini. Dan alhamdulillah ini merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan ukhuwah kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi perantara untuk meningkatkan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di satu kesempatan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inni sa'iluka amma fid dunya wal akhir." Wahai Rasul, aku ingin bertanya kepadamu tentang urusan dunia dan akhirat. Kemudian Rasul menjawab, "Salma badalak." Silahkan tanyakan. Ada banyak sekali pertanyaan ditanyakan oleh sahabat tersebut, tetapi ada 4 pertanyaan yang cukup menarik untuk kita kaji. Pertanyaan yang pertama adalah, "Ya Nabi Allah, uhibbu an akuna a'laman nas." Wahai Rasul, aku ingin sekali menjadi orang yang a'laman nas, orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang apa bahasa lainnya, orang yang smart, orang yang cerdik. Yang kedua, ya Nabi Allah, uhibun akuna anagnan nas. Ya Rasul, aku ingin sekali menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang pengbenghar, menjadi bahasa kerennya konglomerat apa konglomerat? Konglomerat. Yang ketiga, ya Nabi Allah, uhibbu an akuna a'laman nas. Ya Rasul, aku ingin sekali menjadi orang yang khairun nas, menjadi orang yang terbaik, best of the best. Kemudian yang keempat, ya Nabi Allah, uhibbu an akuna a'dalan nas. Ya Rasul, aku ingin menjadi orang yang paling adil. Tidak hanya sahabat tadi saja yang menginginkan 4 itu, kita juga sama. Yang hadir di sini pengen menjadi orang yang 4 itu. 1, menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling kaya, menjadi orang yang terbaik, dan menjadi orang yang paling adil. Ini termaktub di dalam kitab Kanzul Umal yang dibawakan oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini mungkin 1 saja yang akan kita bahas, poin pertama, karena mengingat waktu yang terbatas. Poin yang pertama adalah, ya Nabi Allah, uhibbu an akuna a'laman nas. Ya Rasul, gimana caranya
menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang paling pandai. Mengapa sahabat bertanya demikian? Ini pertanyaan yang sangat lumrah, hal yang biasa. Karena umumnya di kita menjadi orang pintar, menjadi orang yang pandai itu di masyarakat pasti akan dihormati, pasti akan dihargai. Mencari pekerjaan juga tidak akan sulit. Lah orang pintar ya. Bahkan penghasilan orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar pasti akan berbeda. Akan berbeda jauh orang yang kerjanya mengandalkan pundak dengan orang yang kerjanya mengandalkan otak. Kalau orang yang kerjanya mengandalkan pundak, maaf, paling sehari dapat 10.000, 15.000, paling banyak 30.000. Kenapa? Ya kerjanya mengandalkan pundak. Tapi kalau orang yang kerjanya mengandalkan otak, itu bisa sehari 1 juta, bisa sehari 10 juta, bisa sehari bisa 100 juta, bahkan ada orang yang penghasilannya sehari 1 M. Apa 1 M? Seperti siapa? Tuh lihat yang raja komputer siapa? Bill Gates. Bill Gates itu katanya, Bill Gates ya. Bill Gates itu di rumahnya aja, ruang tamunya itu kayak kolam apa? Itu apa namanya? Kayak kolam seolah-olah kita di tengah lautan. Kalau apa di ruang tamu itu akuarium seperti di laut. Ya wajar, orang banyak duit ya. Jadi sangat wajar sekali kalau orang yang kerjanya mengandalkan otak. Karena orang yang mengandalkan otak itu pasti penghasilannya lebih besar. Oleh karenanya sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana caranya menjadi orang pintar, menjadi orang yang pandai? Di dalam Islam itu memang kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita, baik ilmu duniawi maupun ilmu akhirat. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, kewajiban individu untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama itu fardu ain. Sebab di kita menjadi orang yang bodoh itu mudah ditipu dan selalu dihinakan di hadapan masyarakat. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, apalagi ilmu agama, mudah ditipu. Ya. Contohnya seperti apa? Kan di dalam agama udah jelas, nabi terakhir, nabi kita kan Nabi Muhammad. Nggak ada lagi nabi-nabi. Kalau sekarang ada yang mengaku sebagai nabi, atau ada yang mengaku bahwa dirinya ngobrol sama malaikat Jibril, kemudian bisa komunikasi dengan malaikat Israel, kita percaya, berarti kita bodoh tuh, mudah ditipu tuh sama orang tuh. Padahal udah jelas dalam agama Islam udah nggak ada nabi. Siapa yang bisa komunikasi dengan malaikat? Siapa yang bisa tahu ada di dalam kubur? Jadi kalau ada yang percaya berarti kita ketipu tuh ya. Jadi dengan demikian jelas bahwa sahabat tadi menginginkan menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai. Itu satu hal yang sangat lumrah. Lalu kalau pertanyaan ini ditanya kepada orang akademis, orang yang kuliah, gimana sih cara menjadi orang yang pintar? Pasti jawabannya, silakan kamu kuliah S1, lanjutkan ke S2, lanjutkan ke S3. Kesananya kamu jadi doktor atau profesor. Itu jawaban orang akademis. Dan alhamdulillah saya lihat ini di sini rata-rata yang hadir S3 semua ini. S3 ya? Ya minimal S3 di sini. Ya, SD, SMP, SMA tuh. Udah S3 tuh. Itu jawaban akademis, pasti ya silakan kamu kuliah. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah menjawab dengan simpel, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah takun a'laman nas. Bertakwalah kamu kepada Allah, turuti perintahnya, jauhi larangannya, takun a'laman nas. Pasti kamu menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling pandai. Itu jawaban Rasulullah SAW. Berarti secara letterlek, menurut Rasulullah mah, orang yang pintar itu walaupun dia tamatan SD, tapi selama dia mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu orang yang cerdas. Mau sholat, mau jumatan, mau ngaji, mau zakat, mau infak,
Kata Rasulullah, itu orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas. Sebaliknya, walaupun seseorang punya gelar S1, S2, S3, S berapa lagi? Tapi selama dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, kata Rasulullah, dia orang yang bodoh. Lalu hubungannya apa? Kok orang yang orang yang takwa, kata Rasulullah, orang yang cerdas. Maka dalam hal ini ada dua kolerasi antara orang yang takwa dengan orang yang cerdas. Pertama, takwa itu kalau diartikan secara arti kan artinya takut. Takwa itu artinya takut. Jadi orang yang takwa adalah orang yang punya rasa takut yang tinggi hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu orang yang cerdas tuh. Contoh, kalau di kita ada orang yang takut kepada kucing, tapi dia takut kepada macan, kita katakan orang apa itu? Nah, orang bodoh, aneh. Masa sama kucing takut sama macan berani? Mestinya apa? Mestinya kebalik. Sama macan takut, sama kucing berani. Tapi di kita ada orang yang takut sama kucing, berani sama macan. Kalau ada orang yang takut dengan ular yang kecil, di kita ular apa yang kecil? Ular lidi, ular apa lagi? Ular kadut ya. Tapi dia berani dengan ular yang besar. Ular apa ular yang besar? Ular sanca, ular anaconda ya. Maka kita katakan itu orang bodoh, aneh. Masa dengan ular yang kecil takut, dengan ular yang besar dia berani? Maksudnya apa ini? Perumpamaan apa ini? Perumpamaan bahwa kalau ada orang yang takut kepada sesama manusia, takut dihina, takut dipecat, takut disiksa, tapi di sisi yang lain dia berani sama Allah, padahal Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, maka dikatakan dia orang yang bodoh. Takut sama manusia tapi aneh, nggak takut sama Allah. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada yang lain. Di situ kecerdasan orang yang takwa. Kalau ada orang yang korupsi, koruptor, biasanya takut sama siapa? Sama jaksaan, sama polisi, sama KPK. Nah, lewat aja polisi udah ketakutan dia, padahal polisi melewat doang. Ya. Berarti dia hanya takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Ketika dia mengambil uang rakyat, dia nggak takut sama Allah, takutnya sama polisi, sama jaksa, sama KPK. Gitu ya. Maka dengan demikian berarti dialah, kata Rasulullah, orang yang bodoh yang hanya takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pedagang yang takut kepada Allah gimana? Ketika dia dagang nggak mungkin berani mengurangin timbangannya. Mestinya 1 kilo, ini mah ada berapa? 8 on, 2 onnya kan lumayan tuh. Maka pedagang yang jujur tidak akan berani dia untuk menipu pembeli. Kenapa? Karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Kalau seorang pelajar, kalau takut sama Allah, nggak mungkin ketika ulangan akan apa? Akan nyontek, akan melihat kepada temannya atau membawa rumus. Nggak mungkin. Kan di tulisan ujian juga ada bacanya apa? Saya mengerjakan ini dengan jujur. Tiba-tiba dibantuin sama yang lain. Onggo di situ sulit nulis jujur, tapi pas ngerjain ulangannya jangan tebel-tebel ya. Tuh jangan tebel-tebel, nanti diapain berarti itu. Tuh dari situ aja udah ketahuan betapa tidak bagusnya pendidikan kita di situ ya. Kemudian pemimpin yang takut sama Allah gimana? Dia tidak mungkin akan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kenapa? Kenapa? Dia takut sama Allah. Maka karena semuanya akan dipertanggungjawabkan, dia tidak akan mungkin membuat kebijakan. Ya, udah rakyat susah dibikin kebijakan yang susah, yang aneh, maka itu tidak akan terjadi kalau pemimpinnya takut. Tuh, jadi jelas. Pertama, orang yang takwa, orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada yang lain. Yang kedua, orang yang takwa itu adalah orang yang dia berpikiran jarak jauh, bukan jarak dekat. Itu orang yang cerdas tuh. Maksudnya apa? Orang yang takwa adalah orang yang berpikir bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia, tapi ada kehidupan yang lebih abadi lagi nanti di akhirat. Kan bahasa Arabnya dunia itu artinya dekat, akhirat artinya apa? Jauh. Jadi orang yang cerdas, orang yang berpikiran jarak jauh, bukan berpikiran jarak dekat. Contohnya, kalau kita mau ke Jakarta,
Itu beli tiketnya pasti jurusan Jakarta kalau kereta dari Karawang. Tapi kalau kita beli tiketnya sampai Bekasi, sampai nggak ke Jakarta? Enggak. Kenapa? Beli tiketnya hanya sampai Bekasi. Tapi kalau orang beli tiket sampai Jakarta, insya Allah Bekasi kelewat nggak? Kelewat. Itu gambaran bahwa bagi orang yang berpikirnya untuk keduniaan saja, ya dia dapat hanya dunia, akhirat tidak akan nyampe. Kenapa? Dia hanya berpikirnya untuk dunia. Tapi dengan secara otomatis ketika seseorang berpikirnya akhirat, itu dunia dengan sendirinya akan terbawa. Tuh, itu bedanya tuh antara orang yang orientasi akhirat dengan orang orientasi dunia. Maka kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang berpikir bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia, tapi kehidupan nanti ada di akhirat. Maka dia siapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Tuh, jadi dengan demikian jelas kata Nabi bahwa orang yang cerdas adalah orang yang takwa. Kenapa? Satu, tadi apa alasannya? Karena dia punya takut hanya kepada Allah. Yang kedua, dia jadikan kehidupan dunia sebagai sarana untuk kehidupan akhirat. Maka dengan demikian itulah tipe orang yang cerdas, orang yang takwa, orang yang cerdas. Kemudian selanjutnya, lalu bagaimana ukuran ketakwaan di kita? Di kita masih banyak yang salah kaprah dalam urusan ketakwaan. Ada yang mengatakan katanya orang yang takwa itu adalah orang yang udah haji beberapa kali. Ternyata dalam Islam bukan itu, ya. Orang yang takwa katanya orang yang zakatnya puluhan juta setiap bulannya. Bukan itu standar ketakwaan. Tapi standar ketakwaan di dalam Islam apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa standar ketakwaan itu adalah tergantung kepada kemampuan kita. Haji hukumnya wajib nggak? Wajib. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak ada kewajiban haji. Zakat wajib? Wajib. Bagi siapa? Bagi yang sudah punya nisab dan haul, ukuran dan waktunya, maka dia wajib untuk berzakat. Bagi yang tidak bisa zakat, ada infak dan sedekah. Lihat bagaimana di dalam Islam bahwa kewajiban itu tidak memberatkan, tergantung kemampuan. Infak sedekah nggak bisa 10.000, ya atuh berapa? 5.000. Nggak bisa 5.000, 2.000. Nggak bisa 2.000, 1.000. Nggak bisa 1.000, kebangetan. Ke WC aja masuk berapa duit? 2.000. Ini masuk surga aja susah, ya. Tergantung kepada kemampuan. Salat itu disunahkan untuk sambil berdiri. Sholli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Nggak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Fa'ilam tastati, maka apabila tidak sanggup silakan sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, silakan sambil berbaring, ya. Sholatnya sambil berbaring. Nggak bisa sambil berbaring, isyarat mata, pakai isyarat mata aja kalau memang nggak bisa. Nggak bisa dengan isyarat mata, baru disolatkan. Jadi orang yang nggak bisa sholat tinggal disolatin aja. Fakabbir 'alaiha, kata Imam Syafi'i. Udah disolatin, takbirin aja tanya. Orang yang nggak bisa sholat mah. Jadi bagaimana tergantung kemampuan kita. Nah, di kita ada ada dalil, ada anggapan bahwa semakin banyak ibadah katanya semakin bagus. Dalam Islam bukan itu standar semakin ibadah semakin bagus, tapi standarnya adalah sejauh mana amal yang kita lakukan sesuai belum dengan contoh dari Rasulullah SAW. Standarnya itu, ya. Bukan semakin banyak semakin bagus, tapi ibadah kita sesuai belum dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Contoh, bagusan mana orang yang puasa 40 hari 40 malam dengan 15 hari? Ayo. 40 hari 40 malam dengan 15 hari, bagusan mana? Kok 15 hari? 40 malam 40 hari itu saumnya saum apa itu? Saum mati geni. Wah. Yang 15 hari saum apa? Saum Daud. Kan di sebulan kalau satu hari satu saum, satu hari satu buka, berarti 15 hari itu. Berarti dari segi kuantitas
Kualitas bagusan 15 hari. Kenapa? Ada contohnya saum Daud. Sementara 40 malam nggak ada contohnya. Maka standarisasi ibadah itu bukan karena banyaknya, tapi sejauh mana ibadah yang dilakukan sesuai belum dengan contoh Rasulullah. Contoh lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu ibadah bukan? Ibadah, karena itu salam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan bahasa Arab, Assalamualaikum itu buat siapa? Buat banyak, ya, jamak. Kalau sendiri mestinya apa? Assalamualaikum bagi laki-laki, bagi perempuan Assalamualaikum. Kenapa nggak dirubah ya? Mau banyak mau sedikit tetap aja Assalamualaikum. Kenapa? Karena itu ketentuan dari siapa? Ketentuan dari Rasulullah, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambahin. Udah gitu aja. Rasulullah nyontohin gitu ya ikutin. Itulah standarisasi keimanan ketakwaan berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Saya cenderung kalau untuk sholat mayit cenderung untuk tidak dirubah. Allahumma gfir lahu, ya udah umaghfir lahu. Terus ada nanti Allahumma anta rabbuha. Itu kembalinya bukan laki atau perempuan. Allahumma gfir lahu buat mayit, kembali domirnya. Allahumma gfir laha, Allahumma anta rabbuha, hanya itu kembali ke jenazah. Sesuai itu. Mu'annas dan mudzakkar. Di kita masih ada, kalau mayitnya laki-laki umaghfir lahu. Kalau perempuan umaghfir laha. Nggak usah dirubah, cukup dengan umaghfir. Rasulullah nyontohinnya begitu. Sebab kalau dirubah-rubah repot. Kalau laki-laki umaghfir lahu, kalau perempuan umaghfir laha. Kalau bencong, ayo gimana coba? Umaghfir lahe, warhame jadi. Maka urusan ibadah udah nggak usah dirubah-rubah, karena itu sudah dari contoh Rasulullah SAW. Jangankan masalah sunnah, ya, lagu wajib aja boleh nggak dirubah? Nggak boleh. Indonesia Raya itu lagu wajib, nggak boleh dirubah. Padahal tagnya kurang itu. Contohnya, di sanalah aku berdiri. Terus? Kayaknya kurang, masa berdiri doang? Kita tambahin aja, di sanalah aku berdiri, duduk dan gogoleran. Boleh nggak? Nggak boleh, itu lagu wajib udah dari sononya, nggak bisa dirubah-rubah. Itu urusan keduniaan. Apalagi urusan yang namanya ibadah. Urusan ibadah mah nggak bisa dirubah-rubah. Tergantung bagaimana ketentuan dari Rasulullah SAW. Contohnya, sholat taraweh. Dalilnya sebenarnya sahih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana sholat malam Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah tidak menambah dan tidak mengurangi di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lain. Kata Siti Aisyah, Rasulullah hanya 11 rakaat. Itu hadisnya sahih. Nah, kemudian dalilnya kuat. Ya. Berarti sunnah Rasulullah sebenarnya simpel, enak, nggak berat sebenarnya. Tapi bagi yang lain, ya silakan aja kalau memang mau nambah. Ada yang berapa? 23, bahkan di mana? Di Saudi berapa? Sholatnya 23 rakaat. Nah, mungkin mengambil dalil bahwa sholat malam itu sebenarnya nggak ada batasannya. Ya di antaranya boleh 11, boleh berapa lagi? 23, bahkan bisa boleh nambah terus. Karena dalilnya memang sholat malam itu. Tapi kalau berdasarkan sunnah Rasulullah hanya menyontohkan berapa? Tidak lebih dari 11 rakaat. Maka dengan demikian, kalau masalah ibadah, maka ambil mana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya lihat nih dari Sadamalun sampai PUPR itu di jalan itu banyak sampah. Bagaimana kalau besok kita gotong royong kerja bakti, kita bersihin sampah. Ada yang bawa sapu, bawa apa lagi? Bawa pengki ya, kita beres-beres tuh, kita sapuin sampai bersih. Kemudian setelah bersih, kita pergi ke dinas PUPR. Ngapain? Minta gaji. Iya, lihat tuh jalan udah saya bersihin, sudah saya rapihin. Sekarang saya minta gaji, Pak. Jawaban PUPR apa? Kira-kira jawaban PUPR apa? Iya. Lu siapa yang nyuruh masa minta gaji sama saya? Itu di dunia paling kita capek. Tapi ketika masalah urusan ibadah kemudian kita lakukan tanpa ada contoh dari Rasulullah,
Apa jawaban dari Allah dan Rasulnya? Kamu siapa yang nyontoin? Kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan atas perintah kami, maka amal itu akan tertolak. Maka dengan demikian jelas ketika melakukan satu amalan, patokannya adalah ada nggak contohnya dari Rasulullah SAW. Karena kalau kita melakukan satu ibadah yang tidak ada contohnya, bahasa Sundanya capek gawe, tak kepake, udah capek-capek kita ibadah, kemudian nggak bernilai pahala. Malah justru kita dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah? Satu amalan yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahayanya apa? Nanti di akhirat ada satu kelompok yang ketika dia mendekati telaga Kautsar itu diusir oleh malaikat. Kemudian kata Rasulullah, wahai malaikat, itu umatku. Kata malaikat, kamu tidak tahu apa yang diperbuat setelah kamu meninggal. Hadis ini menunjukkan bahwa tercelanya orang yang melakukan satu amal ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga diusir tuh oleh malaikat tuh, karena dia melakukan satu amal ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka dengan demikian jelas bahwa patokan ibadah adalah bagaimana ketika kita beribadah tergantung kepada kemampuan kita dengan syarat syurutu qubulil amal, syarat diterimanya amal satu, ikhlasu niyah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Nah, kemarin Ustadz Irfan ngobrol-ngobrol dulu tentang bagaimana saat kita bahas tentang bagaimana praktek wudhu Rasulullah, bagaimana praktek sholat Rasulullah. Ini penting. Kenapa? Karena tadi apabila kita melakukan satu amalan, apalagi ibadah wudhu, sholat, kalau tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, kita khawatir amal ibadah kita tidak diterima. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Berarti hadis ini memerintahkan kita bagaimana sholat kita, wudhu kita mesti standarnya berdasarkan standar dari Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu? Ya dari sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya di mana? Ada di hadis-hadis yang sahih, di kitab-kitab yang ada di kita. Baik itu di kitab Bulughul Maram, di Riyadhus Shalihin, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Nah itu yang target kedepannya mestinya kita ada pembahasan khusus tentang fikih, sehingga pengen ibadah kita yang kita lakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Itulah pertanyaan pertama tentang bagaimana menjadi orang yang cerdas. Ternyata jawaban Rasulullah adalah orang yang cerdas itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu bagaimana? Satu, punya rasa takut yang tinggi hanya kepada Allah. Yang kedua adalah mempunyai orientasi kehidupan akhirat. Dunia ini adalah sebagai amal ladang untuk kehidupan nanti di akhirat. Kemudian orang yang bertakwa itu adalah dengan melaksanakan tergantung kepada kemampuan. Dengan syarat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Inilah pertanyaan yang pertama yang diajukan sahabat kepada Rasulullah. Waktu udah habis ya? Udah habis, sudah. Tadi katanya gak lebih dari 45 menit ya? Cukup. Kali 2. Lanjut pertanyaan kedua. Sedikit lagi ya. Pertanyaan yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Iya, bagaimana menjadi orang yang kaya, menjadi benghar, menjadi konglomerat. Kenapa sahabat bertanya demikian? Ya karena orang yang kaya itu ya wajar. Siapa sih yang nggak pengen kaya? Orang kaya itu katanya ya serba enak, ya. Apa-apa tinggal beli, ya. Terus bukti standarisasi ketakwaan kekayaan itu apa diantaranya kalau di kita? Ya orang kaya itu biasanya dibuktikan dengan sertifikat. Tuh, ini sertifikatnya, ini sawah saya ini sertifikatnya. Biasanya orang yang takwa itu, orang kaya itu standarisasinya adalah dengan dibuktikan dengan sertifikat.
Lalu apa jawaban Rasulullah menjadi orang kaya itu? Gimana caranya? Ternyata Rasul menjawab dengan simpel, kalau ingin menjadi orang yang kaya, yang terkaya di dunia, kata Rasulullah, kun qani'an takun agnan nas. Jadilah kamu menjadi orang yang qani'. Qani itu bahasa lain dari qanaah. Apa qanaah? Menerima apa adanya dari Allah, kata Rasulullah, takun agnan nas. Kalau kamu menjadi orang qanaah, pasti kamu menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Jadi rumusan Nabi, orang yang kaya itu adalah standarisasinya adalah hati. Jadi kaya itu ada kaya materi, ada kaya hati. Jadi standar Rasulullah, kekayaan yang hakiki itu adalah bukan karena harta, tapi adalah kekayaan yang hakiki itu ada di mana? Di hati kita, yaitu manakala kita mempunyai sifat qanaah. Kalau orang sudah tidak punya sifat qanaah, pasti orang itu selalu miskin. Contohnya, kalau kita punya uang 100.000, berpikirnya, enak ya kalau 1 juta. Kalau udah punya uang 1 juta, mikirnya apa? Enak ya kalau punya 10 juta. Udah punya 10 juta? Enak ya kalau punya 100 juta. Nah, kalau berpikirnya terus menerus, kapan bersyukurnya sama Allah? Berarti kita merasa kurang terus. Oleh karena Rasul memberikan resep supaya menjadi kaya apa? Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa wa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah dalam urusan dunia ke bawah, jangan lihat ke atas. Kenapa? Karena hal itu akan memudahkan kamu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya motor, butut-butut juga, alhamdulillah punya motor. Orang lain mah punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Orang lain mah jalan kaki. Yang punya jalan kaki, alhamdulillah jalan kaki. Orang lain mah yang naik kursi roda, alhamdulillah nasi roda. Yang lain orang lain lumpuh. Yang lumpuh alhamdulillah masih hidup. Orang lain mah udah mati. Tuh, lihat ke bawah terus, insya Allah nanti kita akan pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Kalau niat ke atas, nggak bisa bersyukur-syukur kita. Orang yang paling kaya se-Kerawang, siapa orang paling kaya se-Kerawang? Bupati bukan? Bukan ya. Orang yang paling kaya se-Kerawang lihatnya ke Jakarta, nggak ada apa-apanya. Yang kaya di Jakarta lihatnya ke luar negeri, ya juga nggak ada apa-apanya. Tuh, selalu kalau ke dunia lihat ke atas pasti nggak bisa bersyukur. Maka lihatlah ke bawah, dengan demikian kita akan mudah bersyukur. Caranya nikmat Allah agar terasa besar, bersyukur itu caranya dengan apa? Lihatlah segala nikmat Allah itu supaya besar, lihatlah dengan kacamata pembesar. Apa kacamata pembesar dalam agama Islam? Ya alhamdulillah. Itu kacamata pembesar dalam Islam. Nah, kalau semua melihat dengan kaca pembesar, pasti semuanya akan terasa besar. Kalau ke warung, lihat ikan teri, karena pakai kaca pembesar, ini bandeng berapa duit, Bu? Padahal yang dilihatnya apa? Ikan teri, tapi karena kan pembesar, seolah bandeng. Lihat lenca, pas dilihat, ini jeruk berapa, Bu, jeruk? Padahal yang dilihatnya adalah lenca. Kenapa? Karena pakai kacamata. Nah, kata pembesar dalam Islam itu apa? Alhamdulillah. Maka ketika kita pandai bersyukur, maka insya Allah nikmat Allah pun akan ditambah. Maka jelas kata Nabi, ternyata orang yang paling kaya di dunia itu bukan karena banyak hartanya. Justru orang yang banyak harta kadang-kadang merasa kurang. Coba bayangin, di Indonesia sampai ada yang korupsi 300 triliun. Bayangin 300 triliun, gimana duitnya itu ya? 300 triliun, coba bayangin duitnya gimana itu ya. Padahal dia sebenarnya ya tadinya udah punya harta, mobil sudah ada, tapi karena merasa kurang terus, akhirnya uang rakyat diambil, uang negara nggak peduli diambil. Kenapa? Karena memang dia miskin.
karena dia miskin hati. Nah, orang yang paling kaya adalah orang yang manakala dia mendapatkan rizki disyukuri, itulah sebenarnya orang yang paling kaya di dunia ini. Jadi kalau kita pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, insya Allah itulah sebenarnya kekayaan yang paling hakiki. Sebaliknya, orang yang merasa kurang terus, berarti itulah orang yang miskin di dunia. Itu saja mungkin ya materi kita, 2 saja tentang 2 pertanyaan sahabat. Mudah-mudahan ini jadi barometer buat kita untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu datang dari pribadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.